Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Islam Ardani dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kehidupan tentang Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habiasa yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah SWT menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Fil, yang berarti pasukan. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Umur kakeknya pun hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersinar dan bersih yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh subur daerah tempat Halimah, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah SWT. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Pada saat mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad berdakwah secara rahasia, yaitu secara diam-diam, dan setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memberikan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada zaman Rasulullah SAW di tahun pertama di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan usaha penghidupan di tempat baru tersebut. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diperlakukan. Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi Yadli Yaman. Rasul pun memberi nasihat kepadanya supaya menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk penyampaian kewajiban zakat dengan ucapan kurban di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib karamullah wajah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Nabi Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato yang berisi, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah